Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ya pembelajaran matematika kita. Jika pembelajaran kita sebelumnya itu mengenai konversi suatu bilangan, ya entah itu dari bilangan pecahan ke bilangan bilangan persen ke desimal, desimal ke pecahan, maka mulai hari ini kita akan masuk ke materi utama kita. Materi yang ada di bab 1 yang ada di buku paket, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Pada materi operasi hitung pecahan ini, enaknya saya bahas ini operasi hitung saja karena di sini nanti kita juga akan bahas persen sekaligus desimal. Nah, operasi hitung ini ada 4 pokok, yaitu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan yang keempat pembagian. Nah, keempat pokok ini semuanya membahas tentang pecahan, desimal, persen. Jadi ketika nanti dari pecahan dirubah ke persen, dari desimal ke persen, atau desimal ke pecahan, itu kita sudah tidak bahas lagi. Anak-anak tinggal melihat di video saya yang sebelumnya itu. Nah, di bagian pertama tentang penjumlahan ini yang akan kita bahas nanti hanya 2 di sini, yaitu pecahan sama desimal. Untuk yang persen saya anggap anak-anak sudah bisa karena penjumlahan pada persen itu sama seperti penjumlahan pada bilangan bulat sebelumnya. Hanya bedanya di belakangnya ada persennya aja. Nah, kalau kita ngomongin penjumlahan pada pokok bahasan ini, tolong diperhatikan perbedaan dari masing-masing kata kunci ini, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, sama desimal. Kalau suatu pecahan biasa, kita bisa lihat suatu bentuk pecahan yang berbentuk A per B, hanya atas dan bawah saja. Pada video ini atau pada materi ini saya contohkan 1/2. 1 yang atas ini disebutnya pembilang, yang bawah disebutnya penyebut. Saya rasa terkait pembilang dan penyebut anak-anak sudah terbiasa ya di kelas 4 dahulu, karena materi kelas 4 saya cek juga cukup banyak. Nah, sementara kalau pecahan campuran, perhatikan perbedaan pecahan biasa dan pecahan campuran pada poin yang berwarna merah. Jadi kalau pecahan campuran dia ada nilai bilangan bulatnya. Nah, ditulis bulatnya seperti ini. Kalau pada pecahan biasa dia bentuknya seperti yang bawah ini. Yang atas lebih banyak daripada yang bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau pecahan biasa. Sementara kalau yang ini adalah pecahan campuran. Dan yang terakhir yang akan kita bahas nanti terkait bilangan desimal. Ciri bilangan desimal dia mempunyai tanda koma. Nah, perbedaan utama ini anak-anak harus benar-benar kuasai. Sebenarnya masih ada satu lagi persen. Kalau persen itu kita tinggal mau dia bentuknya bilangan desimal, bilangan campuran, bilangan pecahan atau bilangan bulat biasa, cuman di belakangnya ada tanda persennya. Hanya itu bedanya. Maka yang persen saya tidak masukkan di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar tentang penjumlahan, kalau yang kita jumlahkan adalah bilangan pecahan, maka yang harus diperhatikan adalah suatu bilangan pecahan itu bisa dijumlah jika penyebutnya sama atau
kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu supaya bisa dijumlah. Jadi kalau suatu pecahan itu penyebutnya kok tidak sama, maka untuk menyamakannya kita menggunakan KPK. Nah, seperti apa KPK itu? Coba direview kembali materi di kelas 4. Ini materi kelas 4. Saya enggak banyak review kalau di KPK. Atau kalau anak-anak kesulitan nyari menghitung KPK seperti apa, anak-anak bisa juga cari browsing di YouTube, googling, dan nanti akan nemu. Itu lebih mudah. Nah, jika penyebutnya itu sudah sama, maka baru kita jumlahkan. Yang dijumlahkan yang mana? Yaitu pembilangnya. Hanya yang atasnya saja, yang bawah sudah tidak usah. Nanti kita contohkan. Itu kalau kita ngomongin penjumlahan pada bilangan pecahan. Kalau penjumlahan pada bilangan desimal, yang perlu diperhatikan apa? Kita coba kerjakannya untuk desimal ya, karena ini terhitung masih awal. Kita akan bekerja dengan cara susun, seperti perkalian susun, penjumlahan susun. Nah, seperti itu dengan catatan apa? Tanda koma ini wajib lurus, atau kita harus luruskan tanda komanya. Baru setelah itu kita jumlahkan bilangannya. Menjumlahkannya sama seperti menjumlahkan bilangan-bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat itu ya contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu. Nah, kita masuk yang pecahan dulu ya. Nah, penjumlahan pecahan ini tadi dikatakan dia bisa dijumlah jika penyebutnya sama, atau suatu pecahan dapat dijumlah jika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya tidak sama, cara menyamakannya yaitu mencari KPK penyebutnya. Di sini saya pakai 3 contoh. Nah, ini pecahannya pecahan biasa semua. Sederhana, pecahan biasa semua ya. Kita contohkan yang atas dulu, 1/5 ditambah 3/5. Coba perhatikan penyebutnya. 5 sudah sama ya. Kalau sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan. Yang dijumlah mana? Pembilangnya. Yang dijumlah yaitu cukup yang atasnya saja. Jika sudah, kita jumlah 1 tambah 3 hasilnya 4. 5-nya tetap. Jadi yang penyebut tidak boleh dijumlah. Jadi 5-nya tetap. Jadinya hasilnya 1/3 yaitu 4/5. Oke. Kemudian contoh yang kedua, 2/4 ditambah 3/5. Perhatikan, 4 dan 5 penyebutnya sama tidak? Ya, benar. Tidak sama. Kalau tidak sama berarti kita harus cari KPK-nya. Karena ini tidak sama, maka KPK-nya berapa? KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sehingga karena KPK dari 4 dan 5 adalah 20, sehingga bentuk pecahan ini kita bisa rubah. Jadi pernya itu menjadi per 20. Nah, karena pernya sudah kita rubah jadi per 20, maka kita lihat sekarang perubahannya. 4 ke 20, 5 ke 20. 4 ke 20 dikali berapa? Dikali 5. 5 ke 20 dikali 4. Maka ini menjadi kunci. Tolong diperhatikan baik-baik. Ketika yang bawah kita kali dengan 5, maka yang atas itu juga harus dikali 5. Ini jangan sampai terbalik letaknya. Hati-hati. Kalau penjumlahan terbalik mungkin masih tidak masalah, tapi nanti kalau masuk pengurangan, anak-anak terbalik naruhnya, nah itu fatal. Karena 4 dikali 5 hasilnya 20, maka yang atas pembilang 2 juga dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10, berarti ini 10.
3 kali 4 hasilnya 12. Berarti di sini Ustaz kasih 10, 12. Hati-hati, jangan sampai terbalik 12-nya yang depan, terus 10-nya yang belakang. Nah, itu hati-hati anak-anak. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga karena penyebut ini sudah sama, maka pembilangnya yang kita tambah. 10 ditambah 12 hasilnya 22. Oke, sampai sini benar ya? Oke, benar. Apakah sudah benar jawabannya seperti ini? Ya, benar, belum selesai. Ingat kembali pada pembahasan saya yang terakhir kemarin, pada saat saya membahas bilangan pecahan, bilangan desimal menjadi bilangan pecahan di pembahasan review terakhir saya hari Senin kemarin. Bahwasannya jika penyebutnya ini lebih kecil dari pembilang atau yang atas ini lebih banyak daripada yang bawah, maka kita harus rubah. Merubahnya bagaimana? Kita jadikan pecahan campuran. Sehingga dengan cara kemarin itu kita peroleh 1, 2 per 20. Dari mana ini? Kita pakai porogapitnya yang kemarin itu ya. Nah, 1, 2 per 20. 2 per 20 bisa disederhanakan, yaitu dibagi berapa? Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Jadi yang ini berubah menjadi 1, 2 dibagi 2, 1 yang atas, 20 bagi 2, jadi 10. Sehingga jawaban dari 2 per 5 ditambah 3 per 5 adalah 1, 1 per 10. Tuh. Nah, kalau belajar pelan-pelan, pada video ini saya bahas ada 3 pembagian, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, sama nanti yang desimal. Kita masuk contoh yang terakhir. Untuk pecahan biasa, 1 per 4 ditambah 3 per 6. Kita lihat nih, 4 dan 6 sama enggak? Enggak sama. Karena dia tidak sama, maka kita harus cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. KPK 4 dan 6 adalah 12. Sehingga pecahan 1 per 4 ditambah 3 per 6 kita bisa tulis pernya per 12 sesuai KPK-nya. Paham ya? Kita lanjutkan. Oke, kalau sudah, maka yang harus diperhatikan apa? Sama seperti tadi. 4 ke 12 itu kali berapa? Kali 3. 6 ke 12 kali berapa? Kali 2. Karena 4 dikali 3, maka 1 yang ini juga harus dikali 3. Karena 6 dikali 2, maka 3 yang atas juga harus dikali 2. Sehingga 1 kali 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan penyebutnya sudah sama nih. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 6. 3 ditambah 6, yaitu hasilnya 9 per 12. 9 per 12 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 3. Yang atas sama yang bawah bisa dibagi 3. 9 bagi 3 masih 3. 12 bagi 3 masih 4. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4. Oke, dari 3 contoh dasar ini tolong dipahami dengan baik. Karena 3 contoh yang dasar ini akan menjadi dasar anak-anak nanti masuk ke pecahan campuran atau perkalian, pengurangan, pembagian. Semua sama. Ya. Oke. Nah, pada saat belajar di
video ini anak-anak pastikan membaca deskripsinya dahulu. Nah, oleh karenanya baca dulu deskripsinya. Di situ ada materi tambahan apa atau ada video apa yang harus dilihat ya. Biar anak-anak, ini dari mana, nyambung. Oke. Kita contoh yang berikutnya. Yang mau saya bahas pada pecahan campuran. Nah, pada pecahan campuran ini sebenarnya ada dua cara. Cuma saya hanya bahas satu. Cara yang pertama adalah anak-anak bisa merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. 1/5 kita rubah menjadi 36/7. 42/7 kita rubah menjadi 30/7. Itu juga boleh. Setelah kita jadikan pecahan biasa, baru kita hitung. Sama kayak yang tadi. Tetapi kalau kita pakai cara itu, hasilnya mesti akan sangat besar dan nanti anak-anak kesulitan prokabitnya. Maka di sini saya akan jelaskan pakai cara yang berbeda. Tetapi masih sama seperti cara yang tadi. Coba kita bahas dulu nomor yang pertama, 51/7 dan 42/7. Tadi suatu bilangan pecahan bisa dijumlah jika penyebutnya sama. Kalau ini perhatikan, penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sama, maka kita bisa jumlah. Apa yang dijumlah? Yaitu 5 yang pokok ditambah pokok, 5 tambah 4, terus yang atas ditambah yang atas. 5 tambah 4, 9, 1 tambah 2 hasilnya 3. Terus penyebut tetap 7. Ini ya. 5 ditambah ini, 1 ditambah gini. Sehingga hasilnya adalah 9/3/7. Oke, mudah ya, karena langsung penyebutnya sudah langsung sama. Lalu bagaimana yang ini? Untuk yang kedua, 3/1/4 ditambah 5, 3/8. Anak-anak perhatikan di situ. Penyebutnya kan berbeda. Kalau tidak sama, berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Ingat, KPK ya, bukan yang lain. Nah, karena KPK-nya 8, maka kita bikin dulu pernya per 8. Ya, kita bikin dulu pernya per 8 sesuai KPK tadi. Kita cek satu-satu. Yang kita lihat hanya pecahannya saja, bulatnya tidak perlu. Nah, 4/8 kali 2, 8/8 kali 1. Berarti yang atas pembilangnya mengikuti. 1 juga harus dikali 2 kan, berarti 3 dikali 1. Sama kayak yang tadi ya, sehingga hasilnya adalah 1 dikali 2 tadi 2, 3 kali 1, 3. Sama kayak tadi ya, jangan sampai kebalik. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, maka bulat tambah bulat, atas tambah atas. 3 ditambah 5 hasilnya 8, dan 2 tambah 3 hasilnya 5. 5/8 tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya adalah 8, 5/8. Loh, mudah banget. Materinya mudah banget Mas Ian. Kita lanjut. Di contoh berikutnya 2, 5/10 ditambah 3, 7/8. Nah, karena 10 dan 8 tidak sama ya. Berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 10 dan 8 adalah 40. Berarti pecahannya kita rubah jadi pernya per 40. Wah, ini saya salah nulis ini ya. Yang ini seharusnya bukan 5 tetapi 3. Tidak apa-apa, wis terlanjur. Oke. Sehingga bawah, karena yang bawah ini kali 4, yang atas kali 5. Sehingga jadinya 5 kali 4 ini berapa? 20.
Ya, ini kurang Ustaz ya. Ini masih tetap angka yang tadi, yang atas belum tak rubah. Oke, caranya sama ya. Yang ini jadi Ustaz lewati dulu. Karena ada kesalahan menghitungnya Ustaz. Jadi khusus yang ini salah ya, yang tadi ya, yang bawah ini Ustaz salah masukkan angka, enggak apa-apa, tetapi caranya sama. Pakai poin 1 dan poin kedua. Caranya sama. Anak-anak bisa lihat dua cara ini. Hanya tadi ini angka yang bawahnya aja yang besar jadi 40 kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ada satu kasus lagi, suatu pecahan itu bentuknya begini. Ini yang mungkin anak-anak akan temui, tetapi agak jarang sih. Tapi ini perlu sebagai pengetahuan. Kalau Ustadz punya 3/4 ditambah 2, 78, kan penyebutnya tidak sama. Kita cari KPK 4 dan 8. KPK 4 dan 8 adalah 16. 16 ini bisa kita peroleh dari 4 sama 2. Nah, 4 kali 4 16, 8 kali 2 yaitu 16. Karena yang bawah kita kali 4, maka atas kali 4. Yang ini, yang 8 ini kali 2, maka 7-nya kita juga kali 2. Sehingga hasil perkaliannya, nah ini belum saya pindah ini. Ini di sini ya. 3. Nah, ini juga salah juga. Tidak apa-apa wes. Nah, kita lanjut langsung ke yang penjumlahan bilangan desimal. Di bilangan desimal ini mudah ya. Sebenarnya sangat mudah untuk bilangan desimal ini. Kita lanjut ke bilangan ini ya. Di bilangan desimal, langkah pengerjaannya kita hitung menggunakan cara susun dan meluruskan tanda koma. Jika sudah, kita jumlahkan setiap angkanya. Nah, di situ ada 0,18 ditambah 0,6. Kita pastikan tanda koma ini lurus, sehingga 8 karena ini tidak ada pasangannya berarti anggap aja ini 0 ya. Kalau kita jumlahkan ya 8-nya tinggal turun. 1 tambah 6, 7, komanya turun. 0 tambah 0 ya 0. Berarti 0,18 ditambah 0,6 hasilnya 0,78. Sementara untuk yang 0,48 ditambah 1,7, nah perhatikan ya, kita ngerjakannya pakai cara susun dan luruskan tanda koma. Di sini 8. Nah, oke, komanya sudah lurus, 8-nya turun. 4 ditambah 7, 11. Tulis 1 kan nyimpen 1 nih. Nyimpan 1, 1 tambah 1, 2. Berarti hasilnya 2,18. Yang ketiga 4,9 ditambah 12,25. Perhatikan juga di sini angkanya ya. Tanda komanya yang lurus. Angka yang setelah itu atau sebelumnya itu mau tidak lurus tidak masalah. Yang penting tanda komanya wajib lurus. Nah, 5 atasnya nggak ada ya, berarti anggap aja 0. 0 tambah 5 ya 5. 9 ditambah 2, 11. Nyimpen 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Satunya tinggal turun. Jadi 17,5. Nah, ada satu contoh kasus terakhir. Jika bentuknya seperti ini, kira-kira bagaimana? Kalau anak-anak menemukan bentuk 0,25 ditambah 2/3, 75% ditambah 2, 7/9, 0,4 ditambah 12%. Kalau anak-anak menemukan kasus kayak gini, solusinya bagaimana? Nah, solusinya yaitu anak-anak cari aja. Anak-anak pingin jawaban apa? Pingin jawaban dalam bentuk persen, pecahan, apa desimal? Misal yang atas saya pingin dalam bentuk pecahan, berarti 0,25 silahkan dirubah ke pecahan. Maka pecahan tambah pecahan.
Tapi kalau pengen jawabannya bentuk persen, maka ya 2/3 dirubah aja jadi persen. Jadi ya ini dirubah jadi persen, yang ini jadi persen, persen tambah persen. Kalau misal pengen jawabannya dalam bentuk desimal, ya 0,25 jadi desimal, sudah desimal ya. 2/3 itu bisa dijadikan desimal. Nah, berarti tinggal jumlah lagi kan, desimal tambah desimal. Sama kayak gini juga kalau misalnya yang ini pengen jadi persen, berarti yang pecahan kita rubah ke persen. Kalau pengen jawabannya adalah pecahan, berarti yang persen ini dirubah dulu menjadi pecahan. Nah, perubahan ini itu sudah kita bahas kemarin ya di video-video sebelumnya, di pembelajaran materi kita sebelumnya. Hari ini kita hanya fokus untuk penjumlahan aja dulu. Hanya satu materi penjumlahan saja terkait pecahan, desimal, dan persen. Kalau persen ya kayak bilangan biasa, nanti seperti pecahan sama seperti desimal. Oke, tugasnya buat anak-anak yang ini nanti saya minta dikerjakan. Tugasnya ini ada di buku paket halaman 6, latihan 1, nomor 1 dan 2. Tetapi yang dikerjakan hanya poin C, D, E, F. Ya, hanya C, D, E, F. Dikumpulkan paling lambat hari Senin 3 Agustus 2020. Kemudian dikumpulkan kemana? Di Google Drive saja. Karena e-learning kita masih ada kendala, maka silakan pengumpulannya di Google Drive. Linknya ada di mana? Ada di deskripsi video ini. Nanti silakan anak-anak lihat. Oke ya. Itu aja untuk pembelajaran hari ini. Ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.